arahannya kan jelas, motivasi plus strateginya juga sudah mengarahkan kan, loyal pakai produk, belanja 200 poin, kemudian edukasi ke mitra untuk melakukan hal yang sama. Cuma karena tadi terlalu banyak yang kemudian di looping tanpa kemudian para leader ini mengkerucutkan gitu ya kepada satu redaksi pembahasan ya, maka tidak mudah diduplikasi oleh para mitra. Maka bahasa-bahasa belanja di awal bulan, maksudnya repeat order bulanan 200 poin gitu ya. Kalau ED nggak usah dibahas, kita 600 poin. Tapi ini bagi para mitra non ED 200 poin itu tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini mulai nih, setiap lapis pertama itu sudah selesai. Berarti setiap kita, kemudian para mitra lapis pertama kita harus clear itu. Maksudnya ditagih gitu loh. Ditagih hasilnya. Kenapa? Karena bisnis harus dikontrol, meskipun itu bisnis dia. Tapi karena di mentoring, ya harus dievaluasi. Nah, bisa jadi hari ini pertumbuhan kita dan para mitra nggak signifikan, nggak gitu. Karena apa? Karena nggak dimonitor tuh. Biarin aja dah, secara alami aja deh gitu. Memang yang alaminya bagus juga, kuat, kokoh gitu ya. Bisa tahu-tahu tumbuh, tahu-tahu besar, tahu-tahu omsetnya gede gitu. Tetapi kalau kita bisa create ya, kita bisa setir bahkan ya, dan dibuat satu rekayasa dengan rekayasa yang benar ya, edukasi yang tepat, maka sederhana. Ini harusnya bisa dilakukan. Nah, landasan awalnya, maka setiap lini leader lapis pertama kita, leader aktif kita, mungkin kalau bagi para LED, bagi para ED tidak harus lapis pertama ya. ED-nya. Para ED itu adalah di lapis berapapun, di level berapapun yang aktif, maka dia yang kemudian dikawal, disupport. Ya. Artinya di program ini dia yang awal itu harus segera ditagih hasilnya, segera mengerjakan langkah-langkah kerjanya, kemudian mereka melakukan kepada para mitra. Nah, di sini mungkin para lead sudah terbiasa menyampaikan gini, nagih gitu ya, monitoring dan sebagainya. Nah, kadang-kadang nih, karena kebiasaan orang Indonesia ya, rasa-rasanya kok orang enak gitu. Rasa-rasanya kok nggak enak mau menyampaikan. Aduh, gimana cara ngomongnya ya? Itu dia tuh. Makanya perlu dilatih. Dilatih dengan pola-pola yang semakin kita sederhanakan. Maka bahasa-bahasanya adalah harus menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh apa yang sudah tertanam di subconscious mind rata-rata masyarakat warga bangsa Indonesia. Ya, kita pakai buka istilah buka toko gitu ya. Kemudian setelah buka toko, buka cabang toko. Tapi di sini bab ini para leader nggak boleh buru-buru gitu. Ketika kita punya saya gabung awal nih AB, maka mentor saya itu nggak terburu-buru untuk kemudian saya harus segera buka toko, nggak boleh. Karena kalau saya diburu-buru untuk segera buka toko langsung di hari pertama atau hari kedua, maka bisa jadi saya belum terinstall tentang produk. Udah nih, semangat kan, langsung buka 10 misalnya, menggerakkan orang. Tapi bulan kedua saya mulai ragu dengan produk, kok begini, belum klik banget, belum teredukasi. Maka ketika saya lepas, jejaring di bawah saya akan sebagian besar rontok kayak gitu. Maka kita pastikan kalau misalnya saya gabung, terus kemudian saya sudah terinstall kuat tentang produk-produk, saya sepakat dengan body wash HNI, sepakat dengan sampo, harganya visible, harganya masuk akal gitu ya, pasta gigi bagus itu kemudian masuk akal, deterjen masuk akal, suplemen anak Zidafit Extra Food masuk akal, kopi juga yang harganya luar biasa, harganya sangat terjangkau tapi khasiatnya luar biasa, itu masuk akal banget semuanya. Maka saya akan beli ulang bulan depan gitu loh. Bahkan bisa jadi sebelum habis bulan saya akan beli beberapa yang sudah habis duluan. Misalnya pasta gigi ya kalau habis duluan, atau mungkin kopi karena cuma 10 kan, bisa jadi cuma 5 hari habis, diminum berdua sama istri gitu kan, beli lagi. Bisa lebih dari 200 poin per bulan. Ketika saya sudah klik, maka mentor saya mengarahkan, segera buka
cabang toko. Kan kamu sudah buka toko nih, mentor saya bilang gitu, kamu kan sudah buka toko tuh. Ya, kamu kan buka toko itu untung. Kenapa? Dapat produk halal berkualitas terbaik. Bahkan kemudian yang menariknya adalah ada cashback-nya. Dan kamu sudah merasakan manfaat ya, mungkin sangat banyak untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Maka selain dapat untung dari kualitas produk, dapat cashback, yang berikutnya adalah segera bangun cabang bisnis supaya dapat tambahan penghasilan dan potensi untuk mengembangkan bisnis masa depan. Gitu. 10 cabang. Maka mentor saya harus mengawal dan mengevaluasi saya. Gitu, Bos. Ya, maka perlu pertemuan berkala rutin, misalnya 1 pekan sekali. Atau di pertemuan kalau jauh-jauh via Zoom ya, atau di grup WhatsApp gitu ya. Bukan sekedar motivasi, kirim motivasi doang gitu loh, ada gambar motivasi bagus kita kirim, ada testimoni bagus kita kirim, itu oke, bagus gitu ya. Tapi bukan sekedar itu, kembali fokuskan tuh strateginya, menginstal mindset besarnya, motivasinya bagus sekali ya, oke. Tapi kemudian jangan lupa diingatkan, ayo segera, ini udah toko keberapa, cabang toko keberapa yang udah dibuka di bulan ini gitu. Pastikan kemudian kita perlu betul-betul ngawal sampai 10. Nah, adapun kemudian cara atau strateginya adalah menggunakan metode yang memang sudah disepakati support system, yaitu gesit PCA. Kita sudah pakai produknya, ceritakan, ajak. Dan konsep ajaknya harus mulai berubah nih. Yang tadi cuman prospek 10.000, prospek 30.000, nggak beli apa-apa gitu kan. Follow up lagi lama gitu. Butuh effort yang sangat besar untuk menghasilkan omset yang sangat kecil. Ya udah deh, karena nggak enak saya beli pasta giginya aja, murah cuma 17.000 kan saya udah member gitu. Saking ingin menghindar dari kita gitu loh. Maka kita perlu pembahasan yang tepat, narasi yang tepat lah. Nggak harus bagus-bagus banget sehingga sulit diduplikasi oleh mitra, enggak. Harus dengan bahasa sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun mitra kita. Harusnya gitu. Maka konsep yang ya kemarin ini inspirasi dari ya mitra juga ya, Bos Didin ya. Dia mewacanakan tentang membuka 1000 toko, membuka 1000 cabang toko gitu. Nah, saya mulai berpikir kalau membuka 1000 cabang toko, ternyata definisi beliau repeat order 600 ribuan rupiah per bulan atau 200 belanja 200 poin itu adalah toko, definisi beliau. Lalu stokis ini apa istilahnya gitu? Gudang. Supermarket? Enggak, gudang gitu. Ini gudangnya. Jadi toko-toko itu belanja ke gudang gudangnya ya, gudang distribusinya. Gudang distribusinya itu para stokis, DC, AC sampai kemudian ke BC. Nah, ini menarik ya. Kalau bahasa ini sudah bisa sama, maka kita akan lebih mudah tadi nih bilangnya ke mitra-mitra, mengedukasinya. Bahkan ketika kita prospek, Mas, Mbak, atau Pak, Bu, ini belajar bisnis, buka toko yuk gitu. Kenapa buka toko? Kita sampaikan tentang progres pertumbuhan perusahaan HNI dari tahun awal buka ya Maret 2012 sampai kemudian 2021 ini sudah masuk tahun ke-10 berarti ya. Sudah masuk tahun ke-10, 10 ke 9? 9 menuju 10, ya 9 menuju ke 10, kita ternyata luar biasa pertumbuhannya. Dan alhamdulillah HNI sebagai sebuah perusahaan yang sehat sudah punya anak-anak perusahaan yang memproduksi banyak produk. Kita sudah punya beberapa pabrik, beberapa gudang gitu ya di berbagai tempat, bahkan sub warehouse di lebih dari 20 kota di Indonesia. Ini sampaikan nih, ini peluang bagus gitu loh. Kenapa? Karena produknya diterima gitu loh. Kalau bicara tentang testimoni keberkesanan produk, dari produk harian misalnya deterjen green wash gitu, kalau orang mengatakan produk ini mahal, maka produk ini pasti nggak laku. Tapi kenapa repeat ordernya tinggi? Orang mau, karena orang tahu ternyata harga pemakaian green wash dengan deterjen branded yang terkenal itu itu harganya sama, tapi daya cucinya lebih bersih, maka dia mau repeat order beli produk HNI. Nah, kita ajarkan itu tuh. Kenapa pasta gigi HNI lebih unggul? Maka kita dan para mitra, para agen ini perlu bisa menjelaskan tentang produk-produk harian yang buka toko 600 ribuan tadi. Kita harus menguasai.
Meskipun tidak sampai di level penguasaan seperti Umi Sabil, enggak harus ya. Satu produk misalnya kita bisa bicara misalnya PGH 1 sampai 2 menit cukup edifikasinya atau edukasi tentang produk itu. Cerita testimoni gitu ya. Cerita tentang sari kurma. Kalau saya cerita sari kurma simpel aja. Sari kurma itu dalam konsep pengobatan Tibun Nabawi, pengobatan Rasulullah, ini sebagai yang disebutkan oleh para ulama sebagai nutrisi yang sangat bagus untuk tubuh, terutama buat sistem cerna, lambung, terus kemudian juga dia sangat baik untuk peredaran darah. Berarti hubungannya sama jantung, sama ginjal, dan kecerdasan otak. Nah, luar biasa gitu. Nah, saya biasanya akan cerita tuh kenangan bersama Coach Budi Setiawan Malang. Beliau sampaikan testimoni dari seorang mitra beliau, dokter spesialis jantung, yang itu beliau punya klinik, punya pasien ratusan orang. Setiap bulan rata-rata Pak dokter ini, mitra Pak Coach Budi ini order sari kurma lebih dari 500 botol. Dahsyat. Kenapa? Karena ternyata setelah 1, 2, 3 orang itu berkesan, akhirnya beliau merekomendasikan pasien-pasien beliau yang lainnya dengan sari kurma. Salah satu diantaranya, produk lain juga tentunya. Itu saya cerita. Nah, saya cerita lagi kebiasaan kalau saya pergi kemana-mana kayak tadi tuh, pasti bawa kocokan air dengan sari kurma. Kalau pergi jauh ya, beberapa hari, 2-3 hari, saya minimal bawa 2 botol sari kurma. Kenapa? Karena jaga-jaga perjalanan itu kita butuh stamina lebih, stamina ekstra, bisa jadi kurang istirahat ya. Maka sari kurma bisa sebagai suplemen yang sangat bagus, nutrisi yang terbaik untuk kita konsumsi. Nah, itu ceritain tuh gitu. Mana sari kurmanya? Dan ini kan kita nggak cerita tentang ini unsurnya ini saya nggak paham juga. Kita cerita sedikit global, kemudian cerita testimoni, itu lebih mudah diterima. Karena tadi Bos Pak Jarso sampaikan juga bahwa manusia itu atau konsumen itu, customer itu, mereka membuat keputusan membeli bukan berdasarkan data ilmiah, betul Bos ya? Tapi berdasarkan emosional. Kalau dia suka dengan cara menceritakan, suka dengan orangnya, suka dengan cara menceritakannya, dia beli gitu loh. Ini penting. Kadang-kadang ya mungkin lah karena penawarannya kurang powerful, menyampaikannya ragu-ragu, ya mungkin kurang berkesan pakai produk atau kurang pengalaman pakai produk, nggak bisa cerita. Tapi maksain diri jual produk yang jarang dipakai, yang nggak punya kesan, ya nggak powerful. Ya kita pilih produk-produk yang kemudian bisa kita pakai. Nah, ketika mitra-mitra kita berharap, saya pengen sukses Pak, saya pengen berhasil Pak, maka kita perlu bantu kunci rumusannya. Ada 2 step atau 2 anak tangga menuju panggung sukses, yaitu tangga pertama loyal pakai produk, 2 adalah duplikasi, baru kita naik. Nah, di bab loyal inilah yang penting banget itu. Ini harus betul-betul apa ya? Kalau bahasanya Pak B, pakar apa? Branding. Pak Subiakto, panggilannya Pak B, pakar branding, yang beliau menciptakan jinglenya Indomie. Indomie seleraku Pak B. McDonald itu Pak B yang bantu. Itu udah ratusan perusahaan di Indonesia beliau yang ngerjain dan naik semua. Dan beliau teruji sebagai seorang pakar branding karena lebih dari 50 tahun berkiprah sebagai seorang pakar branding. Gitu. Nah, yang menarik beliau sampaikan gini, bahwa manusia secara psikologis itu hanya mampu mengingat sekitar maksimal 7 brand saja. 7 brand Bos. Dan yang akan sangat diingat cuma 3. Nah, kita perlu memastikan kepada mitra-mitra kita nih, para leader nih, perlu memastikan mitra-mitra kita tuh sudah terinstall brand HNI belum sih? Gitu loh. Suplemennya HNI enggak yang dicari. Jangan-jangan masih cari yang murah-murahan yang nggak jelas kualitasnya, gitu loh. Kita harus pastikan semitra kita sudah terinstall brand HNI nggak ketika pakai sabun, ketika pakai sampo, ketika pakai pasta gigi, ketika pakai deterjen, sudah terinstall belum? Jangan-jangan belum, sehingga di AVO-nya nggak ada 200 poin. Yes. Gitu loh. Gitu. Jadi kata beliau cuma 3 yang akan diingat. Dan dari 3 itu yang akan sangat kuat itu hanya 1 sampai 2 saja. Dan yang menarik adalah
bahwa keputusan manusia membeli sesuatu adalah didorong, disetir oleh apa yang ada di subconscious mind. Alam bawah Di sadarnya. pikiran bawah sadar dia. Ada yang di bawah sadar itu A, merek A gitu kan, produk A. Maka dia akan ambil. Contoh orang ke supermarket, atau dulu kita belum kenal HNI. Kita datang ke mall, ke supermarket, cari produk gitu kan. Contoh nih, kalau saya waktu itu akan milih Pepsi. Iya, kenapa? Karena terinstal produk itu loh. Lihat di iklan, lihat di mana orang pakai, ke tempat tetangga, ke kamar mandi, produk itu ada. Nah sekarang kita memaksa orang ayo peduli produk muslim, ayo hijrah produk, ya orang makin antipati, orang gitu gojlokin, sementara kita belum mengedukasi dengan cerdas, belum menginstal brand itu masuk gitu loh. Maka harapannya program ini adalah program mengulang sehingga masuk, menggantikan yang sudah ada, keluarin, tendang, masukin tuh produk HNI, Luar biasa. masuk di subconscious mind-nya. Maka kita nggak pakai paksa-paksa, dia akan belanja. Nah, Dan rumus sederhana kalau kita pantau mitra-mitra kita yang belum jalanin networknya, belum bangun bisnisnya, belum buka cabang tokonya, dia baru buka toko sendiri, dia pakai sendiri, loyal 200 poin bahkan lebih, itu bisa dipastikan dia sudah mengulang ketika belanja misalnya extra food atau Zidafit. Minimal dia sudah beli ulang 3-4 kali ya, extra food atau Zidafit. Misalnya ini produk baru kan, ini produk baru, masih baru 2 bulanan kalau nggak salah. Maka ketika seorang nyoba, cocok, nyoba lagi 3 kali atau 4 kali, insya Allah dia nggak akan putus beli, bener nggak? Iya. Tapi kalau dia baru sekali, ada kemungkinan dia putus. Baru 2 kali ada kemungkinan putus. Beralih. Karena bisa beralih. Kenapa? Karena belum tertanam di subconscious mind. Tapi kalau sudah tertanam, udah. Ya contoh kenapa saya bilang kopi 7 elemen yang gold ya, saya sampaikan di kemarin agenda rebuan itu pembinaan. Saya bilang, saya udah nggak mau lagi minum yang merah, kopi 7 elemen. Kenapa? Saya pilih yang gold. Alasannya kenapa? Harganya cuma lebih mahal sedikit gitu loh. 7 elemen yang gold, yang kopi 7 premium, 7 elemen premium atau teman-teman nyebut kopi sultan itu harganya cuma lebih mahal sedikit aja. Tapi kualitasnya jauh di atas gitu Mas. Itu dia. Jauh di atas. Lebih mahal sedikit tapi kualitas jauh di atas. Dan ya ini luar biasa. Satu produk yang powerful, yang kalau kita bepergian ini mesti kudu harus dibawa, mesti kudu harus wajib dibawa. Kenapa? Enak sekali ya. Kalau saya di rumah saya pakai ini sari kurma ya, yang kurang lebih 1 sendok makan dituang di gelas, kemudian 1 saset kopi 7 elemen ya. Pagi, siang, sore ya. Kadang-kadang 2 kali, 3 kali, 3 saset sehari ya. Kadang-kadang kalau lagi HS ya di tempat mitra segala macam ya sehari bisa 5 kali itu minum kopi 7 premium gitu. Dan satu hal, nah saya punya testimoni, 7 premium beda sekali dengan yang merah. Saya punya keluhan serak ya, serak. Kalau ngomong itu suka terlalu sering, terlalu banyak. Gitu ya. Sudah setengah jam, 1 jam udah nggak enak banget. Ya. Alhamdulillah semenjak rutin minum 7 yang premium ya, ini saya sudah sangat jarang. Misalnya ngomong setengah jam, ngomong 1 jam. Itu nggak kayak dulu. Kalau dulu 1 jam itu kalau dibikin terus mungkin 100 lebih gitu ya. Ya sekarang mungkin ya sekitar 20-30 lah, nggak nyampe gitu ya. Jadi sudah sangat berkurang. Nah yang menarik adalah sebelum saya ketemu 7 premium, sebelum HNI keluarga 7 premium, saya bahkan sudah gurah. Bahkan gurahnya jauh ke Jogja sana, ke Bantul. Ya, ini tempat gurah terkenal. Pak Haji adalah siapa gitu saya lupa namanya. Tapi terkenal dan sudah puluhan tahun. Ternyata qadarullah sudah gurah sekalipun masih aja tuh. Kalau ngisi gitu. Gak enak banget ya. Sekarang semenjak rutin 7 elemen yang premium kopi sultan gold ini sudah betul-betul berkurang. Alhamdulillah. Jadi kita bisa bilang ketika kita sudah pakai, sudah konsumsi, betul-betul powerful, ada kesan, ada manfaat ya, ada benefit, keuntungan yang didapatkan dari konsumsi produk. Nah, maka teman-teman ya para leader kita perlu bantu mitra menginstal gitu.
HNI kenapa ciptakan 2 varian kopi Sevel 7 elemen? Itu ada tujuannya secara bisnis. Kalau yang merah itu udah otomatis bos, sudah laku banget, sudah laris insya Allah, ya. Maka diciptakan satu varian baru yang harganya lebih tinggi, dan memang secara khasiat alhamdulillah nih banyak teman-teman juga sudah merasakan beda sekali gitu. Dan ini HNI ingin membuat satu terobosan bahwa kedua produk ini akan tetap, yang merah tetap eksis ya, ada pencintanya. Yang gold ini harapannya adalah orang-orang yang mungkin di luar sana penasaran, apa sih kopi apa sih gitu ya. Ini akan melirik gitu. Ini potensi luar biasa. Termasuk yang sudah biasa minum kopi HNI, HC maupun kopi Sevel yang merah, maka kemudian akan mulai melirik dan menambahkan di antara daftar belanjanya varian yang baru. Amin. Gitu.